Hai teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 94 SK1 akan membahas mengenai Dimensionality Reduction dengan metode Principal Component Analysis. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Apa sih Dimensionality Reduction itu? Dimensionality reduction atau reduksi dimensi adalah teknik reduksi data yang diterapkan untuk memperoleh representasi tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil namun tetap menjaga integritas asli dari data. Artinya, penambang pada kumpulan data yang dikurangi harus lebih efisien namun menghasilkan hasil analisis yang sama atau hampir sama. Salah satu dari metode Dimensionality Reduction yang paling sering digunakan adalah Principal Component Analysis. Apa itu Principal Component Analysis? Principal Component Analysis atau PCA adalah teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasi data secara linear sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan varians maksimum. Lalu, bagaimana cara PCA dalam mereduksi data? Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan tutorial PCA dengan menggunakan software R. Yuk disimak video tutorialnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tutorial Dimensionality Reduction dengan menggunakan Principal Component Analysis. Pertama, input data yang akan digunakan. Pada tutorial kali ini, data yang akan digunakan merupakan data faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya DBD di daerah Cilacap. Setelah dilakukan inputasi data, dilakukan uji multikolinearitas. Berdasarkan output tersebut, dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel, yaitu variabel sampah, limbah, penduduk, PHBS, rumah sehat, STBM, Kesling, dan tinggi, hasilnya terdapat beberapa variabel memiliki nilai korelasi lebih dari 0,5 dan kurang dari minus 0,5. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat multikolinearitas antar variabel. Kemudian dilakukan uji Bartlett atau yang biasa disebut sebagai uji homogenitas. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan nilai p-value dari Bartlett test kurang dari 0,05. Maka data yang ada menjelaskan bahwa pada salah satu variabel terdapat multikolinearitas sehingga perlu dilakukan Principal Component Analysis. Selanjutnya dilakukan uji KMU. Uji KMU digunakan untuk melihat apakah seluruh variabel yang digunakan dalam analisis layak untuk digunakan atau tidak. Berdasarkan output yang tersedia, didapatkan nilai KMU lebih dari 0,5 dan nilai MSA lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa model layak untuk digunakan. Setelah dilakukan uji asumsi di mana terdapat multikolinearitas, serta model layak untuk digunakan, maka data dapat direduksi dengan menggunakan Principal Component Analysis. Setelah dilakukan ekstraksi, terlihat pada tabel bahwa faktor yang terbentuk sebanyak 2 faktor, dengan masing-masing mempunyai nilai eigenvalue 3,84 dan 1,34. Faktor yang mempunyai nilai eigenvalue kurang dari 1 berarti tidak mempunyai anggota variabel pembentuk faktor. Gambar scriptplot menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafik. Titik pada tempat di mana screen mulai melandai menunjukkan banyaknya faktor yang tepat. Pada output tersebut diketahui bahwa scriptplot mulai mendatar pada ekstraksi variabel-variabel 2 faktor. Dari tabel komponen matriks yang tersedia, dapat pula diketahui distribusi variabel terhadap 2 faktor yang terbentuk dengan dilakukan membandingkan nilai loading faktor suatu variabel pada faktor-faktor yang ada. Didapatkan hasil pengelompokan sebagai berikut, di mana faktor 1 terdiri dari variabel sampah, limbah, penduduk, PHBS, rumah sehat, dan Kesling, sedangkan faktor 2 terdiri dari variabel STBM dan tinggi. Didapatkan hasil nilai Principal Component Analysis sebagai berikut, di mana data tersebut sudah siap untuk dilakukan analisis selanjutnya. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Semoga dengan video ini teman-teman dapat lebih memahami materi Dimensionality Reduction dengan metode PCA ya. Thank you for watching, sampai bertemu di video selanjutnya.